kita melihat saja permainan di lapangan bahwa memang MU bermain dengan cukup buruk. Cukup buruk. Cukup apa memang buruk, Bang? Buruk sekali. Oke, nah ini terutama di lini pertahanan. Ya, saya nggak ngerti. Ini sudah pernah disampaikan oleh pandit-pandit bahwa yang harus dilakukan oleh Rashford itu adalah mengurangi keegoisan dia. Sangat egois. Dia sangat egois. Oke, dia pemain bagus, dia punya finishing yang bagus. Tapi kan ini permainan tim. Halo teman-teman, kembali lagi di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Kita kembali lagi di Bisbol ke-65. Kita akan membahas Premier League Game Week ke-5. Betul ya, Bang? Betul sekali. Dengan Cak Neo juga Bangsat pastinya. Banyak sekali tim-tim yang comeback. Banyak sekali tim-tim yang bertanding dengan skor 1-3, 1-3. 3-1. Iya, 3-1, 1-3. Kita akan membahas siapa aja yang berhasil menang, kalah, dan juga imbang. Kayaknya nggak ada yang imbang ya, Bang? Ada ya? Ada. Kita ke pertandingan pertama antara Sang Serigala menghadapi Bangau alias Wolves yang menghadapi Liverpool dengan skor 1-3. Ini comeback ya, Bang? Comeback karena Liverpool ketinggalan dulu di babak pertama. Menit ke-7. Di menit ke-7 lewat si Hee-chan, pemain Korea yang main di Wolves. Betul. Kemudian di comeback oleh Liverpool melalui gol dari siapa? Luis Diaz. Gakpo, umpan dari Salah. Betul. Kemudian si Robo, umpan dari Salah. Kemudian bukan bunuh diri ini. Dicatatnya di si iya. Bueno, ya kan? Cuma kalau saya ya, melihatnya enggak. Kayak deflected doang itu ya? Iya, deflected. Iya. Kan si Harvey Elliott toh. Umpan dari Salah itu. Iya. Saya tuh kemarin sempat ngomong, Salah ini asis 3 gitu. Hat-trick assist. Iya, asis 3. Cuma yang terakhir dianggap sebagai gol bunuh diri. Tapi sebenarnya enggak, karena itu deflektif. Tembakan dari Harvey Elliott. Kemudian belok. Berarah sedikit ya. Sedikit aja gitu. Jadi terus gol. Jadi saya rasa memang layak lah Liverpool menang. Karena memang dia menguasai pertandingan dan seperti yang saya pernah bilang dulu di musim kemarin bahwa ketika Liverpool itu bermain dengan pemain yang lengkap, utamanya di lini depan dan lini tengah, mereka merupakan sebuah kekuatan di Liga Inggris yang cukup berbahaya. Betul. Jadi kemarin dengan gegenpressing-nya si Jurgen Klopp berhasil menang strategi lah. Mungkin babak pertama kan kalah ya, Bang? Iya, babak pertama. Tapi kalah pun itu kan bukan kalah dari sisi permainan. Skor saja gitu. Skor saja. Karena dari sisi permainan Liverpool tetap mendominasi karena meskipun kalah, tapi Liverpool terus mencoba untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya di babak kedua setelah turun minum di menit 58 kan itu. Di menit 55 di menit 55 si Gakpo berhasil cetak gol umpan dari Salah dan kemudian si Robertson ciptakan gol lagi di menit 85 dan si Harvey Elliott kalau saya rasa bukan gol bunuh diri bisa ciptakan gol di injury time 91. Jadi ya hari yang membahagiakan buat para fans Liverpool. Itu menit awal babak kedua terus yang melakukan pergantian tuh si Klopp. Diaz kan masuk tuh. Iya. Diaz masuk gantiin Alister dan dengan masuknya Diaz sisi kiri Liverpool itu cukup membahayakan. Iya. Cukup membahayakan pertahanan dari Wolves dan si Nunes juga masuk gantiin si Gakpo di menit 56. Iya, sama Harvey Elliott juga masuk gantiin si Jota gitu loh. Ini kalau kata teman-teman fans Liverpool, teman-teman kita itu Jota kayak kurang mereka sukain gitu. Kenapa? Ya kayak kurang berperan. Tapi kalau kita yang nonton sebagai umum ya, Bang, kayak bagus-bagus juga Jota bagus, dia bisa menggantikan perannya Firmino sekarang di
second striker bukan second striker ya, di apa namanya kalau AMF gitu. bukan yang striker tapi Striker bayangan. ya, apa namanya? SS. Bukan. Apa sih? Ya istilahnya apa namanya? Iya lah, striker bayangan lah gitu pokoknya. Tapi memang ketika pergantian dari kita lihat ya Bang, kayak si Alistar ditarik ganti Luis Diaz gitu kan. Kemudian saya nggak tahu itu dipindah ke sebelah mana si Diaz, kan itu masih posisi sama aja kan. Tiba-tiba terus Gakpo ngegolin, berhasil ngegolin ketika ke Diaz masuk menggantikan Alistar, sudah menyamakan kedudukan 1-1, tiba-tiba Gakpo ditarik dan diganti dengan strikernya si Darwin Núñez, langsung juga si Jota diganti sama Elliot. Kayaknya memang Elliot diganti posisinya Alistar, Diaz menempatin posisi Gakpo, Núñez kembali ke posisi awal Bang. Iya. Nomor 9 kan dia. Betul, Núñez nomor 9 dia. Dan mulailah pembombardiran itu terjadi. Salah seperti mulai bebas mainnya ketika Diaz masuk dan Núñez masuk, itu Salah kayak sudah mulai mainnya dengan enak gitu. False nine. Tanpa striker. Iyalah. Ya false nine ya Allah. Jadi bilang. Oke, 1-3 nih Bang. Dan juga pemain barunya si Gravenberch main menit 90 memberikan Salah. kalah. Belum tahu. Belum bisa memberikan Kelihatan efek ya, belum kelihatan seperti kelihatan. apa nanti untuk Liverpool ya. Tapi saya rasa kemarin Liverpool di sisi tengah cukup bagus. Iya. Apalagi setelah pergantian pemain itu. Setelah si Jota keluar, kemudian si Gakpo keluar, itu dan masuk Elliot. Dari sisi kiri itu kelihatan sekali mereka sering menyerang gitu. Di apa namanya si bukan Gakpo ya, si Luis Diaz. Luis Diaz. Dari sisi Luis Diaz. Karena dengan kualitas dia, skill dia itu sering membahayakan pertahanan dari Wolves. Iya. Dengan tusukan-tusukan dia, dengan kemudian 1-2-nya dia dengan si kadang-kadang Salah, kadang-kadang juga dengan Núñez gitu loh. Saya rasa Liverpool dengan kekuatan seperti ini lengkap iya. Ya bisa bersaing di musim ini. Betul Bang, saya juga kayak ketar-ketir juga sih. Ya tanpa mengesampingkan klub lain, cuma kayak Liverpool kalau emang full pemain seperti ini kayak susah banget kalah dan comebacknya mereka tuh kayak gampang banget ya Bang. Iya benar. Comeback itu langsung 3 gitu. Ya kan nerang terus ya. Iya, kelihatan banget gitu. Oke, selamat buat Liverpool yang berhasil comeback dengan Wolverhampton dengan skor 1-3. Ini juga sama nih skornya. 3-1 Aston Villa lawan Crystal Palace. Ini tuh, juga comeback. Ini ngeri comebacknya. Kalau Liverpool kemarin, Liverpool tadi mungkin dari menit-menit 55 udah mulai masukin ya. Ini baru menit 87 lewat si Duran. Itu dia. Setelah mereka ketinggalan dari Edward. Kemudian siapa itu pemain Brasil, Douglas Luiz ya, penalti di menit 90 plus 8 itu dia. Terus si Leon Bailey 90 plus 11 umpan dari Moussa Diaby, main andalan Anda di FPL. Ini berarti totalnya 15 menit ya, tambah 15 menit. Iya, panjang banget. Iya, karena banyak gol yang tercipta di injury time. Sempat gol dulu Bang Diaby. Di VAR ya? Di VAR. Diaby ngegolin umpan dari siapa itu? Si ini Pau Torres dari sisi kiri, dia umpan jauh, umpan lambung, kemudian dikejar Diaby selesaikan dan gol. Tapi ternyata setelah di VAR offset ya. Iya. Tapi setelah kena offset mereka nggak kena mental ya. Walaupun sempat ngegolin lagi, sempat unggul Crystal Palace melalui Edward. Ya karena dari statistik mereka kelihatan sekali kalau mereka memang mau menang. Karena posisinya aja 67-33 dan shoot targetnya aja ada 5 dibanding 3. Shot off targetnya 6 banding 3. Jadi mereka punya banyak sekali peluang. Sehingga wajar kalau dia bisa ciptakan 3 gol meskipun gol itu ada di menit-menit akhir ketika pertandingan sudah mau selesai gitu. Dan bahkan yang 2 ada di injury time 90 plus 8 dan 90 plus 11. Ini membuktikan bahwa dia pantang nyerah. Gitu lah. Ini Janiolo juga udah main Bang.
Nicolo Zaniolo. Oh, Zaniolo. Nah, sudah mulai main dari ini kan. Dari Liga Italia kan. Dari Roma terus Roma. ke Liga Turki ya kalau nggak salah. Diminta sama Betul. Mary. 1-3 atau 3-1 ya. Berhasil menang. Kemarin penalti juga asisnya si Watkins, Bang. Watkins benar. Yang Watkins yang dilanggar ya. Tapi yang ngambil Douglas Luiz. Seperti itu terus ya kalau Aston Villa ya. Dia jatuh enggak yang ngambil di sana yang lain gitu. Iya kan sudah ada ini tukang penaltinya. Tukang penaltinya ya. Ngambil tendangan-tendangan itu. Oke, selamat Aston Villa yang juga berhasil comeback. Dua tim sudah comeback nih, Taman Nobar ya. Comeback dengan skor 3-1. Iya, sama. Kita ke Fulham yang berhasil mengatasi tim promosi. Lagi-lagi tonton tidak bisa berbuat banyak. 1-0 saja cukup untuk memperoleh poin penuh. Ini pemain muda juga, Carlos Vinicius. Ini bukan Vinicius juniornya Madrid ya. Cedera itu. Belum tahu itu kapan sembuhnya. Ini kastanya ternyata ke Fulham ya, Bang? Siapa? Kastanya Leicester. Iya. Kayaknya sempat saya dengar kan ke Liga Spanyol. Enggak tahu juga kan. Tahu ke Fulham. Balik lagi ke Fulham, iya. Kan saya kok Juji ini kayak nggak bikin itu soalnya nggak bikin uploadan gitu, Bang. Raul Jimenez juga ke Fulham. Diam-diam mungkin dia. Diam-diam. Timothy Castagne kan. Iya, Timothy kan. Terus Andreas Pereira masih seperti kondisi sama kayak musim kemarin ya. Masih line-up-nya ya. Benar, karena Pereira juga kemarin juga asis kan dia di pertandingan kemarin. Betul. Sebelum ini ya. Willian juga diperpanjang kontraknya. Iya, kan karena dia sekarang kan ada ini striker baru Raul Jimenez dari Wolves itu kan. Harrison Reed masih, Palinha juga, Harry Wilson kan gitu. Untuk backnya kan masih Tim Rim. Masih sama. Sama si Ray siapa itu? Ream. Itu masih kartu merah kemana ya, Pak? Iya, Tim Rim. Masih kartu merah jadi nggak main. 1-0 cukup untuk Fulham mengatasi tim promosi. Ya harusnya lebih dari 1-0 tapi ya sudahlah. Yang penting menang itu dia. Karena terbalik dengan yang saya pakai. Iya, udah yang siap, Anda pakai siap lah. Udah siap ya. MU lagi-lagi saya nggak tahu mau ngomong apa, kalah di kandang dengan skor yang sama seperti kemenangan Liverpool dengan Aston Villa 3-1. 3-1. Kalah ini. Kalah ya. Tapi ya. Beda MU ya. Beda. Menang ini ya. Beda ya. Menang Brighton ya. Ada apa sih dengan Ten Hag? Apa ini adalah sempet saya baca-baca di media sosial ramai gitu. Ini kena karma dan sebagainya gitu, Bang. Enggak sih kalau kita ngomong karma, kita enggak usah ngomong karma. Kita melihat saja permainan di lapangan bahwa memang MU bermain dengan cukup buruk. Cukup buruk. Cukup apa memang buruk, Bang? Buruk sekali. Oke, nah ini terutama di lini pertahanan. Iya, saya nggak ngerti ada apa ini dengan lini pertahanan. Martinez, kemudian si Lindelof di back kanannya juga, gitu loh. Jadi acak-acak. Dan golnya itu kan dari sayap semua, Cak. Iya, diajak sama tadi Lamte, Bang. Lamte, kemudian si ini siapa namanya? Adingra pelari di kanan, ke golin ke gawang Lamte di kiri, ya kan? Nggak ngerti saya. Jadi dengan mudahnya mereka nembus pertahanan. Jadi kayak nggak punya effort berlebih itu. Iya. Biasa aja gitu tiba-tiba gol, ya kan? Yang pertama dari si Welbeck. Kemudian yang kedua dari si Pascal Gross. Gross itu keping. Dan si Martinez tertipu kan gitu. Itu tipu ya. Siapapun kipernya kalau udah depan-depan kayak gitu ya pasti gol. Iya. 90%. 99% malah, Bang. Siapa? Si Van de Sar kayak ya dibawa lagi ke situ tetap gol lah. Saya rasa juga bukan salahnya Onana. Iya. Kemudian yang parah itu adalah saya rasa adalah Rashford. Ini bukan berarti ketika dia punya banyak peluang itu dia bermain bagus, itu bukan seperti itu. Oke, dia bermain bagus untuk dirinya sendiri, tapi sebagai sebuah tim dia benar-benar enggak bermain bagus. Karena apa? Karena sebenarnya ketika dia memaksakan diri dan gol pun itu kan bukan sebuah proses permainan yang bagus. Iya, timnya kan timboknya ya, Bang, maksudnya. Iya, dia hanya dengan mengandalkan kecepatan, kemudian dribbling, nusuk,
skipping sebentar ke kanan, tembak kaki kanan. Beberapa kali gagal dan bahkan ketika Hojlund itu sudah punya posisi yang bagus, dia nggak mau ngoper, kan gitu. Ini sudah pernah disampaikan oleh pandit-pandit bahwa yang harus dilakukan oleh Rashford itu adalah mengurangi keegoisan dia. Sangat egois. Dia sangat-sangat egois. Oke, dia pemain bagus, dia punya finishing yang bagus. Tapi kan ini permainan tim. Bukan hanya dia yang main, tapi 10 temannya kan juga ikutan main. Ketika ada temannya yang tahu, dia tahu ada temannya di posisi yang lebih baik daripada dia, gitu. Kenapa nggak dioper? Gitu loh. Iya kan? Kenapa harus nunggu sampai bola out baru dioper? Kayak gol yang di VAR itu kan? Sering kali dia kayak gitu. Banyak kayak dari pertandingan ini ya Bang. Banyak kali berkali-kali dan posisinya tertinggal gitu loh. Lah iya. Sedang tertinggal gitu. Kalau misalnya sudah unggul 2-0 atau apa sih, oke lah, lu mau dipingsak keselmu di lapangan silakan gitu. Dilihat dari statistik aja kalah MU. Baik itu position maupun shoot targetnya. Karena shoot target ada 8, Cak. Totalnya 10 dengan 2 off target ya, Bang. Iya. Ada 4 penyelamatan dari Onana. Itu kalau gimana ya? Mau dibilang backnya cut ya, kalau bilang kita ngambil istilahnya si Coach Justin ya katrok. Nggak tahu. Kalau saya kayak bilang Martinez kayak nggak tahu, kayak nggak biasanya gitu loh Bang. Iya nggak tahu. Saya nggak ngerti Martinez ini kenapa. Bener. Nggak ngerti. Apa dia masih belum trauma, cedera atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas Martinez bermain buruk. Iya. Dia nggak bisa. Di luar asisnya Hannibal loh ya. Itu asis Martinez. Kita di luar itu loh. Tapi kan itu kan apa? Itu kan asis individu. Itu kan bagusnya aja bahkan Hannibal. Iya. Nggak, maksud saya si Martinez itu nggak bermain dengan seperti musim kemarin gitu loh. Musim kemarin itu kan dia bermain solid, kemudian pressingnya juga cukup bagus. Betul. Tenaga kayak bingung dia ya. Karena kita tahu lah Brighton itu kan memang bermain dengan build up. Iya. Pemainnya kan rotasi terus. Iya. Makanya mungkin dia bingung. Ini yang mau saya jaga siapa? Karena pemainnya muter terus kan. Pascal Gross bisa di depan juga. Ya kan? Welbeck bisa mundur. Iya. Mitoma dengan kecepatannya dari kiri. Adingra juga. Bahkan backnya bisa overlap ketika si Lamte kan back itu. Ya kan? Kiri. Kan gantiin si Estupinan kan? Estupinan nggak main. Nggak main kan? Pas lu nggak main. Tapi tetap aja. Makanya itu Estupinan nggak ada, masih ada Lamte. Iya. Kalau saya pikir ini Ten Hag sudah kalah strategis ya Bang. Dia nggak berapa kali ketemu Serbi itu. Iya benar. Ten Hag nggak mau, harusnya kan dia belajar. Dalam arti gini, ketika lawan Brighton itu apa yang harus dia lakukan dengan permainan De Zerbi yang seperti itu, bahwa dia itu build up. Saya ngelihat itu, jadi dia build up dari bawah, Cak. Backnya umpan, main MU ketarik, ada yang kosong di sayap, dioperkan langsung ke sayap, nanti dia lari. Langsung. Iya kan? Iya. Lari, cutback atau crossing, ada pemain di situ, gol. Konsepnya kan seperti itu. Menarik pemain kan. Jadi MU ketarik, kosong, umpan, jadi cutback. Pemain belakang sama gelandang dia. Build up di belakang. Umpan, muter ya, rotasi gitu kan. Lama-lama main MU dia ketarik gitu. Ya. Karena dia ngejar kan. Enggak mau dong kan ketinggalan. Ya. Ya kan? Nanti sayap-sayapnya udah siap itu. Baik itu si siapa namanya Toma maupun si Adingra di kanan. Gitu. Kemudian dia ngasih itu umpan diagonal kan gitu ke masing-masing sayapnya, dan sayapnya ketika sudah seperti itu tinggal hadapan sama back karena gelandangnya udah ketarik semua. Nggak ada itu, makanya kan saya bilang dia nggak bisa main tengah. Oke, karena tengahnya dikuatin itu saya tahu karena ada stok McTominay sama si Casemiro gitu loh. Kan dia holding ya? Iya, holding. Jadi kan dia kan memang double pivot itu kalau salah. Double pivot, kemudian Eriksen dibantu sama Casemiro, Bruno di kanan. Nah, ini titik lemah ketika Bruno di kanan. Jadi enggak ada pemain yang track back. Sayapnya kembali mundur, ya? Iya. Si Dalot ya, Bang? Akhirnya tinggal Dalot.
Ya, tahu sendiri kan. Kalian tahu lah ya teman-teman. Kapasitas bertahannya Dalot seperti apa. Kan gitu. Dan kiri pun sebenarnya Reguilon udah main cukup bagus. Iya. Dia sudah sekuat tenaga lah. Betul, maju mundurnya bagus Bang. Maju mundurnya bagus. Disiplin. Ya. Cuma memang masih perlu adaptasi lah dengan skema permainan MU. Yang saya sesali itu memang ada 2 tadi itu. Satu Martinez, yang kedua Rashford. Ketika Rashford bermain seperti itu, siapapun strikernya nggak akan cetak gol. Bahkan Haaland pun juga akan cetak gol. Lah, apa nggak pernah dia kasih umpan? Apa ini salah satu kegagalan Weghorst, Bang? Mungkin ya. Iya. Karena di Belanda kan dia nyekor terus. Benarin. Timnas ya kan. Aduh. Lah kan siapapun strikernya, kalau pemainnya kayak Rashford egois, hanya pengen ngegolin sendiri, ya nggak mungkin dioperin ke teman. Gimana tuh crossing harus nggak kepepet ya kan, Iya. atau ngasih umpan juga yang nggak jelas kan gitu ya, kasihan juga nanti si Hodgson itu crossing kemarin Bang, 18 crossing tidak jadi apa-apa. 8 tendangan pojok tidak jadi apa-apa dan memang dilihat kalah telak dengan De Zerbi. Dari sisi permainan kalah sekali, Cak. Ini yang harus jadi catatan Ten Hag untuk pekan-pekan berikutnya. Faktor non teknis kayaknya ini sangat-sangat kental ini di dalam tubuh tim MU. Problem internal kita nggak tahu banyak sekali. Sancho kena, Anthony lah, aduh. Problem teknis. Terus Maguire kayak gitu. Kemarin sempat bilang Maguire nggak bagus, nggak jelek. Jadi saya bilang gini, ini sebenarnya yang jelek bukan Maguire ini. Teman-temannya. Jangan nanti berubah lagi. Tapi teman-temannya ini nyari kambing hitam Maguire. Dan kebetulan yang Maguire pas blunder, Bang. Iya. Itu. Tapi nyatanya memang beberapa kali nggak main ya tetap aja kan. Ya tetap aja kalah, ya kan. Ada Maguire sama nggak ada Maguire sama aja kan. Apa ini Ten Hag terlalu keras sih, Bang? Nggak tahu pasti kita beropini aja gitu. Ya kalau saya rasa pelatih harus keras, apalagi dengan menangani pemain-pemain bintang kan. Kalau memang nggak mau ngikuti skema ya mending pergi kan gitu kalau saya. Tapi kan jangan dia terus mencoba. Tapi Ferguson kan mungkin kita bukan beda enggak gitu. Jadi gini, itu bukan masalah beda apa enggak. Ya sama karena ketika Alex Ferguson di MU awal-awal itu ya sampai 4 tahun dia baru dapat juara FA. Iya kan? Iya, mencoba. Ya mungkin dia mencoba bangun tim. Lah sekarang ini kan MU itu kan problemnya kan sangat beraneka ragam. Betul. Satu hal dia terbebani oleh prestasi masa lalu. Iya. Kan? Yang kedua, harapan dia dengan pemain-pemainnya cukup tinggi. Iya. Iya kan? Dibuktikan dengan apa? Bayarannya mahal-mahal itu gajinya. Tapi apa yang diberikan mereka ke klub? Nggak ada. Beda sama Rans Nusantara ya, yang tadi dibilang ya. Betul. Nggak ada mereka. Masa pemain dengan bayaran mahal kayak Sancho kayak gitu, attitude-nya kan. Pemainnya mahal-mahal semua itu, Cak, bayarannya. Itu kalau dibandingkan Brighton nggak ada apa-apanya. Malah Hannibal tapi yang mainnya kecil. kayak gitu, gitu loh. Ini yang harus diambil sebuah solusi kalau saya bilang. Ini harus seperti apa? Kalau saya bilang pecat semua, ganti pemain baru. Saya sih pengennya seperti itu, Bang. Cuma aku pengen sih tetap menahan si Casemiro sama Onana lah, pengen itu tetap bertahan. Sama saya kemarin sih nontonnya agak-agak terkesima dari kita tahu kalah lah. Reguilon sama Hannibal, Bang. Aku tuh pengen lihat tuh, loh, Ten Hag, pemain mudamu iki stoknya ke api-api sebenarnya. Cuma terlalu itu loh, Bang. Ya gini lah, Hannibal kemarin dia pas saja, pas bagus, dia bisa cetak gol. Dalam arti gini, Cak. Tapi dia mau gerak itu loh, Bang, maksudnya. Iya, tapi kalau mau gerak tok, tapi kalau enggak ada, tapi kan nyatanya kan enggak menghasilkan apa-apa setelah itu. Memang. Serangan pun kan enggak ada sih. Karena lawannya Brighton, Bang. Ya bukan gitu, dalam arti beda lagi kalau Sofyan yang main, kan gitu loh. Oke. Saya rasa gini, ada pemain bagus satu. Gelandang bertahan, tapi kan masih cedera siapa itu pemain muda itu
Maino itu. Oh iya Kobe iya. Maino. Itu bagus itu. Iya. Kalau Hannibal itu belum lah. Menyerang kan Saya dia? rasa belum. Agak dia kan gelandang menyerang. Saya rasa belum. Dan itu bukan sesuai sama kebutuhan MU yang urgent, tuh bukan di situ. Ini Bukan di gelandang serang, Sayap, ya di sayap kanan, kemudian di gelandang holding bertahan, di back itu, back kanan. Itu yang jadi titik harus dibenahi oleh Ten Hag. Gitu. Saya nggak ngerti kenapa pemain-pemain MU ketika main di MU seperti itu, tapi main di timnas bagus. iya, banyak sekali. Yang kita sempat McTominay itu bagus di timnas Skotlandia. Bruno juga bagus. Hodgson kemarin juga cetak gol, Iya. ya kan? Tapi kenapa balik di MU kok kayak gitu? Ini yang Ada apa gitu ya? Iya, ada apa? Ada apa ini? Ada apa di Ada tubuh faktor MU? non teknis. Karena Apa mereka bersepakat kalau MU nggak dijual kita main jelek kan gitu, supaya harganya turun, ownernya rugi kan gitu. Kalau emang ada seperti itu sih, saya dukung sih bang. Ya saya dukung juga. Iya. Mau degradasi nggak apa-apa. Iya, saya. iya itu dia. Jadi Saya pengen seperti biar itu. MU degradasi terus dijual gitu kan. Iya. Kan Nanti dia setelah rugi dijual banyak, dibeli sama Qatar terus bangun lagi dari Nah, nol. itu. Nah, gitu. Lebih baik seperti itu. Iya. Tanpa itu. Tapi emang ya jelas sih kayak ada sesuatu yang enggak Enggak benar gitu. Enggak benar. Iya kan? Ada Di sesuatu tubuh. yang gimana gitu loh. Kayak enggak kayak musim kemarin gitu. Iya, akhir-akhir musim ini kan bener-bener spiritnya terus Betul. pemain-pemain tuh kayak nggak ada yang kesel. Martinez itu kok kayak udah Heleh. alah gitu. Enggak kayak kemarin yang setengah mati ketika main Ototnya, ngotot gitu loh. Jadi Pressure-nya itu kalau pas sama Basit kalau pemain lain itu dia langsung nantang gitu. Ini kayak ya wes lah gitu loh. iya, Hampir semua seperti itu. betul. Cuma emang main Reguilon yang kelihatan bener-bener spiritnya. Ya masih baru dia. Iya. Semoga Amrabat cepat sembuh lah, Bang. Cedera kok ya gak barbar main-main itu. STP-nya nggak main juga nggak tahu ada apa. Apa sih? Cedera kayak dia. Cedera? Nggak ada Mungkin tanda-tanda habis kuning main merah gitu. timnas kan. Mungkin dia cedera, nggak dimainin dulu sama pelatih Brighton. Tapi nyatanya ya nggak dimainin ya tetap menang dia. Apalagi ada yang Apalagi ada kan, repot. nangis. Yes, sudahlah kita tinggalkan MU yang tengah terpuruk 3-1 tapi kalah gitu. Ya, belangsak lah pokoknya. Oke. Di kandang loh, Bang. Iya. Padahal kalau di main di kandang nggak pernah kalah kan sebenarnya. Kan sebelumnya. dibantai 4-1 yang musim kemarin di awal-awal. Ini kok Bukan dibalenin nih. bukan 4-1, kalah 2-1 ya. Yang di awal. Lawan Brighton kan kalah 2-1. Kok United dibalenin nih. Kalau MU tidak bisa comeback, kita ke pertandingan selanjutnya nih. Hotspur berhasil comeback atas Sheffield United 2-1 saja. 2-1 dan comebacknya di menit 90 plus 8 dan 90 plus 10. Krusial sekali. Carlson lewat sundulan dan Kulusevski lewat sebuah tendangan dari dalam kotak penalti. Setelah di cutback dia. Inilah harusnya tuh seperti ini. Ini lo kalah loh, menit 90 tuh udah kalah 1-0. Saya kira kalah ini. Sama. Duh, kok balik awan? Iya. 16 menit total tambahannya, Bang. Dan itu dimanfaatkan dengan baik para pemain Hotspur. Iya. MU kemarin 6. MU kemarin 6 pertambahannya. Sedikit sekali, saya nggak tahu. Karena nggak terjadi apa-apa. Iya, emang lancar-lancar aja. Cuma emang nggak tahu lagi Hotspur keren sih kalau dibilang menit tambahan loh, Bang, semua dua-duanya ya. Iya. Sama kayak tadi Aston. Ini si Postecoglou mau nggak mau langsung semuanya dikeluarkan dan berhasil comeback. Betul. Manis sekali. Semua dari pemain-pemain yang baru masuk, Bang. Iya. Karena si Son Heung-min keluar, dia digantikan sama Brennan Johnson, kemudian Sarr digantikan Richarlison, kemudian si Perisic menggantikan Solomon, kemudian Hotspur menggantiin Van de Ven dan Pedro Porro digantiin sama Emerson. Dan iya yang masukin kan satu Kulusevski, kemudian Richarlison di menit 90 plus 8 lewat sundulan itu. Jadi
ya memang bagus Spurs. Pantang menyerah kan Itu gitu. loh. Karena dari sisi statistik juga dia nguasai. Ketinggalan, dia terus coba menyerang Ganti dan pemain. cetak 2 gol di menit injury time. Sebuah comeback yang sangat epic kan gitu. Manis sekali buat Manis sekali. fansnya Spurs ya. Betul. Kalau London yang ini menang, London yang satunya kalah dari ya kita tahu lah. Iya bang, di comeback oleh City dengan skor juga mirip-mirip 1-3. 3-1. Sempat gol awal di menit 36. Pros berhasil ya umpan dari si ini kan Vladimir Vladimir Koval. Koval. Kemudian disamakan oleh pemain barunya Jeremy Doku. Iya. Ini cukup bagus ini, cepat detail dia. Iya. Dia udah ciptakan berapa gol berarti 2 gol 2 gol ini. sampai saat ini. Kemudian si Bernardo Silva cetak gol lagi dan akhirnya Haaland menutup kemenangan City dengan gol pamungkasnya assist dari si Silva juga kan gitu. Jadi ya seperti Manchester City ya Manchester City Ya, kan gitu. itulah. Kalau kalian bilang Manchester City Blue ya wis rapopo. Manchester Untuk City ya saat Manchester City. Ya kayak gitu. Nggak bisa dibahas emang. Nggak bisa dibahas. Sudah nggak ada apa tutup ya bang? Iya. Nggak ada obat tutup. Obat tutupnya. Jadi meskipun dia ketinggalan, tetap pasti mampu menang. Itu Gitu. Dan Haaland mesti cetak gol kan. pasti. Walaupun 1 pun itu. Iya. Tapi tetap aja Nekor pasti. Nggak ada KDB, Tetap ada nggak ada Alvarez. Gundogan, masih ada Alvarez di sini. Kemarin si siapa namanya, si Bernardo Silva itu diposisikan di sebelahnya Rodri, dia di tengah box to box. Cuma mungkin kalau si Bernardo Silva kan dia mobile ya, Ya. kecenderungannya dia main ke depan, lebih ke kanan. Berarti nggak ada Everton sekarang ya? Nggak ada karena Dia si kemarin ya? kan itu dia sih dia. Stones ya. Itu sudah. Jadi ya nggak mau coba Karena untuk kan memasang sekarang kan Guardiola. Akanji sama si Diaz biasanya. Kemudian di sebelah kiri kan si Guardiola itu. Guardiola sama si Walker kan kanan jelas. Dan Rodri biasanya kan sama Gundogan dulu. betul. Kemarin pernah sama si Kovacic. Hmm. Ini sama Silva. Gitu. Tapi Silva di sini kecenderungannya ke depan dia. Karena nanti dia sejajar sama Alvarez. Jadi ini sebenarnya kalau kita ngelihat formasinya 4-1-4-1. Ya. Kalau dari skemanya di awal ya bang. Dari skemanya di lapangan seperti itu. Rodri itu sendirian di belakang dia sebagai gelandang bertahan. Sedangkan Silva dia kecenderungannya nyerang di sebelah kanan dia, sebelahnya si Alvarez. Sebelum Vilford, dan Vilford ini kan dia di sayap. Betul. Sama kayak Jeremy Doku di kiri. Tuh, jadi mereka ketika ketinggalan itu langsung formasi 4-1-4-1. Jadi lagi kalau dia udah unggul banyak, dia pasti akan ganti Silva dengan pemain yang agak bisa bertahan. Kelihatan kalau pas lagi City tertinggal langsung mulai ganti main ya bang. Kalau City itu enak sih emang ya. Stok pemainnya ada dan sesuai dengan skema Betul. si. Tapi kemarin Guardiola. kan akhir berani baru ganti pemain banyak kan di menit 90. Iya. Guardiola kan gitu sih. Ya. Dia agak apa ya? Jadi ketika pemainnya itu sudah jadi di lapangan 11 itu. Jarang ganti dia. Kecuali sudah unggul cukup banyak, dia baru mau rotasi. Biasanya kayak gitu. Kakak tolong minum bang, kayaknya Bang Syed sedang keselak. Betul. Itu. Oke, itu tadi City ya bang. Dengan kemenangan ini tetap di puncak klasemen dengan 15 poin. Sekarang kita ke pertandingan selanjutnya. Akhirnya Newcastle bang. Betul. Memutus tren buruknya. Buruk dia. Setelah berulang kali dia kalah, akhirnya dia mampu menang lawan Brentford. Padahal lawannya berat ya bang. Brentford bisa diatasi walaupun lewat penalti ya bang. Iya, si Wilson. Callum Wilson. Ini. Kalau dari statistik sih memang menguasai. Iya. Newcastle bang. Newcastle. Tanpa Tonali loh. Iya, tanpa Tonali. Karena Tonali digantiin sama si ini dia.
Bruno Bruno Guimaraes. Guimaraes, Brazil. Yang pemain baru tuh Elliot Anderson. Elliot Anderson, Longstaff kita tahu udah juga lama. kan udah lama. Di sebelah kiri kan Gordon, kanannya si Barnes. Ini biasanya padahal gantian ya. Iya. Barnes sama Gordon kan gantian. Biasanya Gordon dulu, nanti di babak kedua baru diganti Barnes. Karena di kanan kan biasanya kan si ini Almiron kan. Iya, Almiron juga kemarin masuk menit 83 Bang. Iya. Digantiin si Gantiin Barnes. Barnes itu. Itu tok penggantiannya. Backnya juga sudah komplit. Si Komplit Newcastle, fit ini biasa. Sar, Botman Botman udah sama main Trippier, lagi. iya. Ya, kemarin kan sempat nggak main gantiin sama Burn tengah. Kemudian si siapa yang dari Aston Villa itu pemain cadangannya. Aston target. Nah, sama target kan yang gantiin, tapi akhirnya kan kalah itu. Iya. Bola balik kebobolan dari sebelah kanan kiri kan kemarin. Si sisinya Burn itu kan. Iya. Burn kan enggak. Burn kan dari tengah dia. Itu. Gantiin sama target. Kemarin Newcastle main dengan skuad yang cukup komplit, Betul. terutama di belakang. Skuad andalannya Trippier, Sar, Botman sama Burn. Ini back yang membuat mereka berhasil masuk Liga Champions ya Bang. Betul. Dan Nick Pope di lini belakang di kiper. Botman kemarin jadi man of the match. Ya kita tahu lah dia balik lagi dan menang man of the match, memutus tren negatifnya Newcastle, memberikan kemenangan setelah sekian lama tidak Iya mendapatkan baru kemenangan. dia tuh baru berapa kali menang dia. Newcastle itu. Sedikit Bang. Oke. Kita ke pertandingan selanjutnya. Hari ini ya. Bournemouth kita sama tag. Chelsea. Betul sekali yang berakhir imbang 0-0. 0-0. Dari sempat WA sama fansnya Chelsea CSC kan. Ogah nobar. Males Sekarang ya. iya. Dia nggak nobar di situ ya. Belum. Belum. Nanti akan. Katanya bilang ini, lah kue dari Chelsea ngono. Juga parah. Tetap nobar. Kemarin kan ada nobar itu anak-anak Milan. Kalah juga. Iya 5-1 di tempat saya. Iya. Tak bilangin dia. Yang nobar ning kene lho. Jeneng kene ya bilang gitu. Lha apa, Pak? Iki wedi aku. Wedi kenapa? Hah? Wedi kenapa? Lah legal. Kan bukannya band Bang. Lah dia sama kan, Anda aku lucu. Dia kan di video juga. Oh, aduh Iya, Dia bilang, sana lo, bilang gitu. Berapa? Gitu. 20, dia bilang. Udah tak omongin, kaponya itu siapa? Si Haris. Paris John. Oke, kita kembali lagi ke Chelsea melawan Bournemouth di kandang Bournemouth. Banyak sekali yang kita kembali ke FPL yang ada yang satu orang yang ngaptenin Sterling. Malah di kartu kuning dia. Kartu kuning dan Anda pikir Rumangsanya dia bisa cetak lagi 2 gol gitu. Hat-trick Bang. 2 gol ya. Sama-sama Sterling itu Haaland. Tidak bisa ya. Angin-anginan. Ya Chelsea masih berkutat dengan problematikanya. Iya. Di permainan yang enggak konsisten. Meskipun dia mendatangkan banyak sekali pemain, tapi di pertandingan ini tadi si andalan Anda Sesedo nggak dimainin. Iya, itu. Tadi yang dimainin itu di gelandang bertahannya ada si Gallagher. Wah, kemudian Ugo Chukwu. Iya, itu main itu. Kemudian Enzo di depan, di belakang striker Raheem Sterling sama si Mudryk main dari awal. Berapa kali dapat peluang Bang dia? Tapi Mudryk di negara juga ngono. Jadi gantiin Cole Palmer tadi di menit 63, pemain mudanya Manchester City yang dijual sama. Oh iya. Yang dia itu kenapa kok dijual? Karena jadi dia ngomong gini sama Guardiola. Saya itu intinya dia itu nantangin, maksudnya gini. Dia kan merasa sudah bagus gitu kan. Dia minta mainin reguler. Oke. Guardiola tuh nggak seneng ada orang kayak gitu, terus dijual aja. Banyak sih seperti itu. Lah iya. Dia ngomong, saya tuh udah main bagus, tolong dong saya dimainin reguler. Loh, Anda nggak berkaca sama seniormu Cancelo? Lah iya, Cancelo pemain timnas saja bisa dijual kok. Main bagus juga loh. Lah ya main bagus. Di Munchen di Portugal main bagus. Jadi dia nggak mau, kamu mau main seperti apapun kamu itu ya tetap bawaan saya, harus manut sama saya kan gitu. Itu loh. Iya.
Tapi nggak dengan peduli. catatan ngasih efek yang bagus di lapangan pelatih ini gitu maksudnya. Iya. Iya kan? Ya kan berlahan-lahan dia, nggak bisa langsung seperti itu. Iya. Chelsea juga selain statistiknya, sebenarnya kalau dilihat statistiknya gimana sih Bang? Unggul sih emang ya. Siapa? 60% Chelsea. Ya unggul dari target juga serangan dia. unggul Kalau juga. kita ngelihat Bournemouth itu kan memang kayak gitu sih, Cak. Iya. Mainnya. Iya Bang. Tahu gitu. Iya kan? Lo kok nggak bisa menang Chelsea? Iya. Tapi saya takut nggak bisa, jangan ngomong gitulah. Takut HM juga bisa menang juga. Ya biarin aja nggak menang-menang. Ah ya biar degradasi. Iya biar Gila nggak sih degradasi. kita fan MU bilang gitu karena pengennya tuh ayolah yang dibeli. Emang jedanya nggak bisa ya Bang? Di tengah musim dibeli gitu. Ya, bisa-bisa aja. Om. Bebas ya kalau pemilik ya? Bebas. Tapi kan dia nggak mau dijual, nggak mau jual dulu. 2 tahun lagi katanya mau jual. Kalau sudah jadi 10 triliun harganya. Gila kali kau ya. Iya. 10 biliun itu dia mintanya. Padahal kemarin dibeli 6 kan. Entah apa yang ada di pikiran si Glazer Nggak sih tahu Bang. saya. Padahal dia belinya dulu kan nggak segitu kan? Enggak lah, Sudah untuk jauh. banyak kan? Iya. Nggak ngerti. Ya silakanlah kamu rongrong aja terus MU biar lama-lama kayak itu. Sudah hancur Freeport. sekalian kan gitu. Terus kita ke pertandingan terakhir, Cak. Baru saja selesai. Arsenal berhasil menang 1-0. Sama-sama London ya Bang, Chelsea tidak bisa ngapa-ngapain. Ini Arsenal berhasil menang 1-0 di kandang Everton. Sempat unggul dari Martinelli cuma di VAR, nggak jadi. Siapa yang di VAR tadi? Martinelli. Oh, Martinelli ya. Kena VAR. Yang Ya. offside. Menit 19 ya. Betul. Yang Tapi offside. Betul. di menit 69 akhirnya mantan pemain yang baju itu. Tapi akhirnya diganti dia Martinelli Iya. sama si Trossard. Dan akhirnya golin Bang. Golin di menit 69. Berkas mainnya Iya. Brighton. Banyak pemain-pemain Brighton yang jadi Leandro Trossard. melalui gol dari pemain Inggris Bukayo Saka. Siapa? Statistik asisnya Saka kan? Aksisnya Saka yang golin Trossard. Betul, si Trossard. Pemain Belgia dia ya? Belgia. Belgia ya. Nggak begitu banyak peluang sih Bang sebenarnya dari Everton sama Arsenal ini kayak berkutat di tengah-tengah aja. Cuma emang posisinya ya inilah Arsenal lawan Arsenal Everton. kan memang build up ya. Iya. Build up bagus. 76%. Wow. Benar. Pasti. 4 kok shot targetnya. Arsenal. Cornernya gila 11. 11 kok. 1 banding 1 Everton. Berarti kan dia memang ngurung. Betul, sangat-sangat murung mencari kemenangan. Sebenarnya tuh gini loh yang saya harapkan MU. Kalah nggak apa-apa. Asal Tapi mainnya itu main bagus gitu loh. Ngurung pertahanan, ngurung nyerang terus, ngurung lawan. Iya. Meskipun nggak menang tapi kan enak kita nontonnya gitu loh. Paling kan sebel iya, nggak menang, sebelum tapi kalah, kan tapi terpuaskan dengan terpuaskan dengan permainan cantik mainannya. gitu Nah, ya, Bang. kalau mainnya cantik, harapan besok oh ya udahlah ini kalah. Semoga besok bisa menang. Ada harapan. Cerah Kan lagi. gitu. Tapi kalau mainnya kayak gitu, kan udah gak ada harapan kita. MU maksudnya. Iya. Itulah, Cak. Ya kan ketika kita disikat sama Nottingham di babak pertama kan, 2-0 itu kan kok Di menit 5 gitu. ini kan nggak berpikir seperti itu. Kok kejadian lagi kemarin, kembali lagi ke MU lagi. Tapi ya udahlah. Selamat buat Arsenal yang berhasil menang dan akhirnya mengamankan posisi 4. Kita ke klasemen sementara nih Bang. Papan bawah ya ada Luton, Burnley, Everton, Sheffield itulah pasti. Betul. 4 besar itu, 4 besar dari bawah. Ini yang belum main, Sudah main semua ini? Burnley kayaknya belum main deh Bang. Lawan Enggak, Nottingham. dia kan ini, Cak. Oh, Tunda, postpone ya. Postpone. Mainnya nanti. Bukan nanti. Deh. Iya kan? Iya. Oh iya Burnley. Burnley nanti lawan Nottingham benar. Kayaknya hari Senin apa? Karena saya masih nyimpen Awoni Bang. Sama. Oh iya benar. Selasa pagi dia main. Betul ya? Benar. Itu masih ada satu pertandingan. Ada satu. Enggak usah diprediksi lah. Ya, sudah jelas itu pasti menang. Yang menang. Menang lah. Iya. 3 tim Burnley dengan poin 0. Oh iya Bang. Iya 0 belum menang. Oh iya deh. Iya. Sama lu tonton tadi kan seperti Lu bahas. tonton Burnley itu belum pernah menang. Sheffield menang sekali.
Enggak bang, satu. Kok menang sekali, seri sekali sama seri kayak sekali. Everton, seri sekali. Kayaknya Sheffield sama Everton sih yang seri itu, lawannya maksudnya. Iya, Iya kan? imbang di ini game kemarin. yang berhasil kan kita bilang Sheffield sama Everton seri. tim promosi berhasil menahan imbang tim yang bertahan. Everton kan kemarin sempat hampir degradasi kan? benar. Kalau di papan atas, Cak. Kita MU di 13. Iya, MU di 13, di bawahnya Nottingham dengan poin 6. Sama kayak Brentford, Newcastle juga. Kemudian di papan atas Manchester City di nomor 1 dengan 16 poin. 15 poin, sempurna dia, 5 kali menang. Kemudian Spurs, Liverpool, Arsenal dan Brighton. Nomor 5 Brighton. 12 13 dari 4 sampai ke 2 itu poinnya kayaknya sama. Ini kayaknya 4 besar deh, Cak. Paten kayaknya ini. kayaknya aku langsung lempar handuk tenan. MU ini kayak Chelsea sama ini ya. Sama Liverpool musim kemarin mungkin gitu ya. Aduh. Kita kan kemarin sempet itu tapi ya. Lah Chelsea mah di bawahnya MU persis, nomor 14 dia dengan poin 5. Kenapa jadi nempel? Iya. Kayak Liverpool sama Chelsea kemarin ini kayaknya. Ya harapan saja janganlah. 5 per pertandingan cuma 6 poin loh. Dari total pertandingan sama poinnya beda satu atau ya karena dari 5 pertandingan 2 kali menang, 3 kali kalah. Iya. Itu MU. Chelsea 3 sama kali kalah di awal musim. Iya. Chelsea 5 poinnya. 5 poin 5 pertandingan. Berarti kan Seri Chelsea itu 1 kali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Gitu. Chelsea. Kalahnya masih banyak MU. Iya. Jadi 3 kali kalah. Sempat jagoan Chelsea ya bang? Iya. Habis menang besar ya kan. Lawan lu tonton macem. Kan dibilang ini bukan karena Chelsea bagus ya. Lu tontonnya yang sampah dibilangin kok. Mau menang berapapun lawan lu tonton ya. Ya kita MU kan kita bang, aku pengen bahas MU sedikit. Ini kan kemarin berat sih yang kita lawannya ya. Arsenal kalah, oke kita memaklumi itu walaupun sebel lah menit-menit akhir. Terus Brighton juga kita kalah. Spurs kita kalah. Ini tim-tim lumayan. Ya papan atas sekarang. Iya kan? Terus 5 besar itu. Kita menang Nottingham juga. Nottingham lawan Wolves. Susah payah ya kan? Wolves juga susah payah. Kita mungkin sedang menanam lah. Semoga nanti. Menanam. Iya. Menanam apa? Kebodohan. Ya semoga saja ketika lawan tim yang kita anggap memang kita di atas kita sekarang ya. Besok itu lawan Burnley. Habis lawan Burnley yang besok lagi masih 0 poinnya. Kok masih kalah? Di kandangnya Burnley ini. Kok masih kalah? Masih kalah sudah degradasi aja lah MU. Saya nggak tahu. Lawan Burnley kalah, lawan suruh degradasi aja. Tonton kalah. Besok itu ada bagus pertandingan Arsenal Spurs di hari Minggu. Kita nanti akan rubah Indomie jadi Indo Brighton. Saya sudah mencoba membuat kemarin Indo Brighton. Masih hanya baru 1 anggotanya itu saya sendiri. Tenang, saya akan nanti calling teman yang lain. Ayo gitu kan. Indo Brighton Kudus. Jadi Kudus. Pionirnya. Iya. Pionirnya pertama di Indonesia. Kalau lawan Burnley sok kalah. Kebangetan juga, sumpah. Kebangetan gitu pokoknya. Itu apa kita nobar, Cak? Karena mainnya jam 2. Nobar di warung. Bisa ya? Iya. Lewat HP. Bisa. Nobarnya cuma bertiga berempat. Apa di situ lagi? Mau nggak dia jam 2? Nggak mau ya? Ya. Malaman ya? Mau aja bang. Cuma nggak ada yang nonton ya? Mungkin ada lah kalau dari tim kita awak dewi itu. Ya. Jangan nggak usah. Iya kan, sakno gitu. Oke tak. Sudah selesai. Awas pokoknya kalau kalah. Asli. Langsung gawe Indo Brighton. Nanti kamu beli baju kayak saya. Kan sudah ada bang itu. Banyak. Yang Brighton maksudnya. Pengen sih bang. Iya. Tapi kan nunggu nanti kalau kalah lawan Burnley. Ya Burnley kalah nanti ada tak belikan baju. Oke, kalau aduh bajingan. Tapi siapa lagi yang pengen tak belikan lah. Nanti kamu namanya siapa? Saya tetap Estupinan. Oke. Kemarin aku kan nggak nonton bang yang gol pertama Welbeck. Dia gini-gini nggak sih? Welbeck. Enggak. Saya inget dulu waktu cuma dia berselebrasi dia. Selebrasi. Mantap Welbeck. Karena dia waktu lawan Arsenal juga selebrasi ya. Kan dia pernah di Arsenal. Iya. Di MU ke Arsenal. Sekarang di Brighton. Oke, terima kasih teman-teman sampai habis edisi 65.
spesial Game Week kelima Premier League alias Liga Inggris. Jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe langsung aja di like, comment, share, subscribe akun channel Panpel Nobar. Yang belum nonton video yang lain langsung aja ditonton, di like, di komen, di share ke teman-temannya. Karena itu adalah yang kita butuhkan. Jangan lupa juga di follow akun media sosial kita ya Bang. Ya betul, di Instagram sama di TikTok @panpelnobar. Yang suka nonton bernyali juga silakan di subscribe. Kalau kita nonton di statistiknya yang like, yang komen itu lebih banyak daripada subscribe Bang. Jadi tolong diimbangin. Jadi subscribe-nya 1,4 ribu, yang nonton yang connect sama akun kita tuh 18.000. Oh gitu ya. Berarti kan belum subscribe gitu ya? Jomplang. Jadi yang subscribe sama yang nggak subscribe itu yang banyak yang nggak subscribe. Iya. Jadi tapi nonton. Nah, iya. Tolong dong teman-teman di subscribe bisa ya. subscribe karena subscribe Anda dan tontonan di Panpel Nobar itu akan mempengaruhi kualitas dari Panpel Nobar. Karena semakin banyak yang subscribe pasti akan terus kita tingkatkan kualitas dari konten-konten kita. Betul. Jadi kita sering giveaway juga, bernyali juga nggak cuma nanti Liga Indonesia saja. Piala Dunia bisa jadi, atau kita ke Liga Malaysia, siapa tahu ya kan Bang? Kan nggak pakai visa itu. Liga Jepang. Ke Jepang juga bisa. Jadi kita bisa nonton. Stadion kita. Liga Inggris ya. Amin. Menawar dendang pembukaan stadion lu tonton yang anyar deh. Iya. Kan belum jadi. Siapa tahu kita disuruh liputan, bernyali gitu. Bernyali ke lu tonton. Enggak ada yang nonton nanti. Bisa ada yang nonton loh Bang. Bisa ya. Kan kita. Kan dia fansnya cuma 10.000. Oke. Siapa tahu kan ada yang tertarik bikin lu tonton Indonesia. Investasi. Lu tonton Indonesia. LI dong. Waduh. Oh iya. Iya kan? Itu singkatannya. Iya, singkatannya. Oke lah, terima kasih. Pokoknya yang belum follow tadi, langsung aja di subscribe, tonton video yang lain. Jangan lupa pamit. Bangsa juga pamit. Kru juga pamit. Salam fans layar kaca. Bye.